Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube Reni Novalia, tempatnya belajar kimia itu asik. Oke, untuk materi kali ini kita masih membahas materi kelas 12 ya, yaitu tentang sel volta atau sel galvani. Apa itu sel volta? Oke, kita akan bahas mulai dari awal tentang sel volta itu sendiri apa ya. Sebelum lanjut, jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya ya, biar kalian gak ketinggalan video terbaru dari saya. Karena di channel ini saya banyak bahas materi tentang kimia mulai dari kelas 10, 11, dan 12 seperti video ini. Jadi, buat teman-teman yang baru pertama kalinya ke channel ini, setelah nonton video ini, kalian bisa cek video-video saya sebelumnya, mungkin saja ada informasi yang bermanfaat buat kalian. So, simak terus ya. Alessandro Volta berhasil merancang alat berupa tumpukan dari lempengan logam seng dan perak yang dipisahkan oleh kain basah dari larutan garam atau asam lemah yang menghasilkan arus listrik, yang kemudian rangkaian Alessandro Volta ini disebut dengan istilah sel volta. Sedangkan sel volta itu sendiri dapat kita definisikan sebagai sel elektrokimia di mana energi kimia dari reaksi redoks spontan. Di sini reaksi redoks spontan diubah menjadi energi listrik. Jadi energi yang dihasilkan dari reaksi redoks spontan, energi kimia diubah menjadi energi listrik. Bentuk perkembangan dari sel volta itu sendiri kalau dalam kehidupan kita sehari-hari adalah berupa baterai dan aki. Lalu bagaimana susunan sel volta itu sendiri? Ada apa saja? Yang pertama tentunya ada dua elektroda, anode dan katode. Katode itu sendiri adalah kutub positif tempat terjadinya reaksi reduksi atau penerimaan elektron ya. Dan anode itu kutub negatif tempat terjadinya reaksi oksidasi atau pelepasan elektron. Lalu ada elektrolit, yaitu zat yang dapat mengantarkan arus listrik. Lalu yang ketiga adanya rangkaian luar berupa kawat konduktor yang menghubungkan elektroda anode dan katode. Lalu ada jembatan garam, yaitu rangkaian dalam yang terdiri dari larutan garam. Jembatan garam ini memungkinkan adanya aliran ion-ion dari setengah sel anode ke setengah sel katode dan sebaliknya, sehingga terbentuk rangkaian listrik tertutup. Oke, di sini saya akan berikan gambaran langsungnya tentang sel volta itu sendiri, rangkaiannya seperti apa. Nah, di sini sudah dijelaskan sebelumnya ya, ada dua elektrode, anode dan katode. Lalu ada di sini larutan elektrolit, untuk yang ini ZnSO4, ini CuSO4. Dihubungkan dengan jembatan garam yang isinya adalah natrium nitrat. Untuk menghubungkan kedua elektrod tadi kita gunakan kawat konduktor ya. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ya, terjadinya reaksi oksidasi. Ini kan elektroda yang kita gunakan Zn, sedangkan yang di katode elektroda yang kita gunakan adalah Cu. Nah, di sini bisa teman-teman lihat Zn itu mengalami reaksi oksidasi menjadi Zn2+. Dengan kata lain, pada sistem ini akan dihasilkan ion Zn2+. Nah, ini ya reaksi mikroskopisnya ya. Jadi logam Zn teroksidasi menjadi Zn2+. Begitupun yang di katode terjadi reaksi reduksi Cu2+ daripada larutan CuSO4 tereduksi menjadi logam Cu, sehingga akan dihasilkan di sini logam Cu hasil dari reaksi reduksi. Nah, di sini juga teman-teman lihat terjadinya aliran ion negatif ke larutan ZnSO4 dan kation. Nah, ini ya, ini anion, ini kation, dia mengalir ke yang larutan CuSO4. Fungsinya di sini apa? Jembatan garam untuk menetralkan. Jadi yang negatif ke sini, karena di sini kan tadi dihasilkan Zn2+, otomatis Zn12 akan berlebih. Nah, dinetralkan dengan NO3. Nah, begitupun di sini karena Cu
tereduksi menjadi logam Cu, otomatis yang berlebih adalah ion SO4 2-. Nah, kelebihannya itu dinetralkan dengan ion Na+ dari jembatan garam ini. Nah, ini ya, seperti yang saya jelaskan sebelumnya, bahwa di kompartemen kiri itu ada larutan ZnSO4, terjadi setengah reaksi, di situ oksidasi Zn menjadi Zn2+, sedangkan di kompartemen kanan itu larutan CuSO4. Terjadi setengah reaksi reduksi ion Cu2+ menjadi Cu. Nah, ini persamaan reaksinya ya, reaksi yang terjadi pada sel volta tersebut. Jadi reaksi oksidasinya Zn menjadi Zn2+ menghapus 2 elektron, lalu reaksi reduksinya Cu2+ menangkap 2 elektron menjadi logam Cu, sehingga reaksi redoksnya Zn plus Cu2+ menghasilkan Zn2+ plus Cu. Nah, kedua kompartemen tadi kan sudah saya jelaskan ya, dihubungkan dengan pipa kaca berbentuk U. Nah, isinya larutan garam. Untuk dalam sistem tadi yaitu natrium nitrat, atau bisa kita ganti dengan kalium klorida, bisa juga. Nah, dalam medium agar-agar yang disebut jembatan garam. Fungsi jembatan garam seperti yang sudah saya jelaskan juga tadi sebelumnya, untuk menetralkan muatan listrik dari kedua kompartemen setelah reaksi redok dengan menyuplai anion ke kompartemen anode dan kation ke kompartemen katode, serta memungkinkan terjadinya migrasi ion-ion pada kedua kompartemen sehingga membentuk rangkaian listrik tertutup. Oke, itu fungsi jembatan garam. Pada sel volta di atas dengan jembatan garam KNO3, ion NO3- akan bergerak ke arah anode untuk menetralkan ion Zn2+ berlebih dari hasil oksidasi Zn, dan ion K+ akan bergerak ke arah anode untuk menetralkan ion SO4 2- berlebih dari larutan CuSO4 oleh karena ion Cu2+ telah tereduksi menjadi logam Cu. Nah, ini jika pada sistem tadi jembatan garamnya larutannya kita ganti dengan KNO3, maka sama halnya dengan NaO3 ya, fungsinya menetralkan muatan berlebih pada kedua sistem. Selanjutnya adalah notasi sel volta. Susunan sel volta itu dapat dinyatakan dengan notasi sel volta yang disebut juga diagram sel. Nah, untuk contoh sel volta di atas, notasi selnya itu dapat dinyatakan sebagai berikut. Nah, tadi ya, di sistem Zn itu oksidasi, sedangkan Cu itu reduksi. Jadi kita bisa tulis notasi selnya Zn garis 1 Zn2+, garis 2 Cu2+, garis 1 Cu. Ini artinya Zn mengalami oksidasi menjadi Zn2+ dan Cu mengalami reduksi menjadi Cu. Atau bisa juga, nah ini lebih lengkapnya dia ada fasenya, keterangan fasenya dari dimana solid Zn ya, Zn solid teroksidasi menjadi Zn2+ berupa larutan, lalu Cu2+ berupa larutan tereduksi menjadi Cu berupa fasenya solid. Penulisan notasi sel volta itu mengikuti konvensi umum sebagai berikut. Ini peraturan-peraturan atau tata cara penulisan sel volta ya. Komponen-komponen pada kompartemen anoda setengah sel oksidasi ditulis pada bagian kiri. Jadi yang bagian kiri itu yang reaksi oksidasi, sedangkan komponen-komponen pada kompartemen katoda setengah sel reduksi itu ditulis di bagian kanan. Nah, tanda 2 garis vertikal tadi ya, garis 2 kata saya, itu melambangkan jembatan garam yang memisahkan kedua setengah sel. Sedangkan yang satu garis vertikal itu melambangkan batas fase tadi ya, ada yang solid, ada yang aqueous. Nah, itu dipisahkan dengan tanda garis vertikal 1 garis. Contohnya, nih contoh lainnya ya, Ni solid, Ni aqueous. Jadi dipisahkan dengan garis vertikal 1.
Nah, ini mengindikasikan bahwa Ni padat berbeda fasenya dengan larutan Ni2+. Nah, selanjutnya itu ada tanda koma. Ini digunakan untuk memisahkan komponen-komponen dalam fase yang sama. Jadi kalau fasenya sama-sama padat atau sama-sama aqueous itu dipisahkan dengan tanda koma. Contohnya, suatu sel volta dengan anode CO dan katode iner PT di mana terjadi oksidasi CO menjadi CO2+ dan reduksi Fe3+ menjadi Fe2+. Dinotasikan sebagai berikut. Jadi notasi selnya, nah ini kan kalau dia beda fase tadi dipisahkan cukup dengan garis vertikal 1. Ini melambangkan jembatan garam. Nah ini kalau fasenya sama-sama larutan jadi memisahkannya dengan tanda koma. Jika diperlukan, nah ini jika diperlukan ya, kalau diminta juga untuk lengkap dengan konsentrasi dari komponen-komponen terlarutnya, jadi ditulis dengan tanda kurung. Contohnya di sini, jika konsentrasi dari larutan Zn2+ dan Co2+ adalah 1 molar, keduanya maka dituliskan seperti berikut. Nah, jadi di sini ya, garis 1 beda fase solid dan aqueous. Nah, jadi di sebelahnya kita tambahkan 1 molar. Ini menunjukkan konsentrasinya 1 molar larutannya. Lalu di sini ada Cu juga konsentrasinya 1 molar dipisah dengan 1 garis karena beda fase Cu solid. Lalu selanjutnya adalah potensial sel standar atau enol cell. Nah, adanya arus listrik yang berupa aliran elektron pada sel volta itu disebabkan karena adanya beda potensial antara kedua elektroda yang disebut juga dengan potensial sel ataupun gaya gerak listrik atau electromotive force. Nah, potensial sel yang diukur pada keadaan standar yaitu suhunya 25 derajat dengan konsentrasi setiap produk dan reaktan dalam larutan 1 molaritas dan tekanan gas setiap produk dan reaktan adalah 1 atmosfer. Itu disebut dengan potensial sel standar atau enol cell. Nilai potensial sel itu sama dengan selisih potensial pada elektroda, di mana rumusnya adalah enol katode dikurang enol anode. Di mana katode itu adalah elektroda yang memiliki nilai enol lebih besar atau positif. Nah, sedangkan anode adalah elektroda yang memiliki nilai enol lebih kecil atau negatif. Jadi kecenderungannya ya, untuk katode itu kita bisa lihat dari harga enolnya. Kalau dia lebih positif, biasanya dilambang dengan positif. Lalu yang satunya nilai elektrodanya lebih kecil atau cenderung bernilai negatif, maka dia akan lebih cenderung bertindak sebagai katode untuk yang positif, anode untuk yang lebih kecil atau negatif. Nah, ada catatan di sini bahwa nilai potensial elektroda itu tidak bergantung pada koefisien reaksi. Maksudnya apa? Jadi ketika teman-teman nanti mengerjakan soal dan ternyata untuk menyamakan jumlah elektron pada reaksi redoks, teman-teman perlu mengalihkannya dengan 2, 3 atau berapapun itu, maka nilai enolnya itu tetap tidak ikut dikalikan ya. Itu yang teman-teman perlu ingat. Menurut kesepakatan, potensial elektroda standar itu mengacu pada potensial reaksi reduksi. Data nilai potensial elektroda standar dapat dilihat pada tabel berikut. Nah, ini ada beberapa data tentang harga enol reduksi ya. Ini potensial reduksi standar istilahnya. Nah, di sini ada beberapa, teman-teman bisa lihat. Nah, sini ada kecenderungan tadi ya, bahwa positif itu dia cenderung bertindak sebagai elektroda anode, kalau negatif katode, kalau negatif itu anode.
Lalu selanjutnya adalah reaksi redoks spontan. Karena sel volta itu adalah reaksi redoks spontan, jadi kita perlu tahu bagaimana suatu reaksi redoks bisa dikatakan reaksi redoks spontan. Nah, kespontanan reaksi redoks itu dapat diprediksi dari nilai potensial reaksi redoksnya. Nah, nilai potensial reaksi redoks itu sendiri sama dengan nilai potensial sel. Suatu reaksi redoks akan berlangsung spontan ke arah pembentukan produk jika potensial reaksinya bernilai positif. Jadi syaratnya agar suatu reaksi redoks bisa berlangsung spontan, nilai potensial reaksinya itu harus positif, atau dengan kata lain N0 redoksnya lebih dari 0. Nah, dari tabel potensial reduksi standar tadi kita bisa lihat deret keaktifan logamnya atau deret volta, ya, itu sering dikenal dengan deret volta. Nah, di sini teman-teman bisa lihat semakin ke kiri logamnya itu akan semakin reaktif dan N0-nya semakin negatif. Nah, jika N0-nya semakin negatif, maka logam tersebut akan semakin reaktif dan merupakan reduktor yang semakin kuat. Kalau dia reduktor yang kuat, berarti dia lebih cenderung mengalami reaksi oksidasi. Jadi semakin ke kiri akan semakin mudah mengalami reaksi oksidasi. Begitupun sebaliknya, semakin ke kanan, logamnya itu akan semakin kurang reaktif dengan ciri-ciri N0-nya semakin positif. Kationnya merupakan oksidator kuat. Kalau dia oksidator kuat, berarti dia semakin ke kanan, dia akan lebih cenderung mengalami reaksi reduksi dengan ciri-ciri N0-nya yang semakin positif. Oke, cukup sekian penjelasan dari saya tentang materi sel volta atau sel galvani. Untuk penjelasan lebih jelasnya lagi, teman-teman bisa menyimak soal dan pembahasan tentang sel volta yang insya Allah akan saya bahas pada video berikutnya. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa share ke teman-teman yang lain. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat.